أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. Ada satu sahabat melaporkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu Abu Hudzaifah. Beliau melaporkan kepada Utsman, Hudzaifah bin Yaman, beliau melaporkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, umat Islam sekarang bertikai dengan qiraat. Mereka membaca qiraat yang mereka anggap benar, padahal qiraat itu salah. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga nikmat-nikmat tersebut membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga beliau hingga hari akhir nanti. Saudara-saudaraku, para pemirsa dari channel Manfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada segmen Srikayo, sejarah singkat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana acara ini disponsori oleh Pempek Flamboyan Assegaf. Pada saat ini kita akan membahas atau bercerita tentang satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Amirul Mukminin yang ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu sahabat-sahabat yang mereka pertama-tama masuk agama Islam. Beliau masuk Islam dengan ajakan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Sayyidatuna Ruqayyah radhiyallahu anha. Di saat Sayyidatuna Ruqayyah radhiyallahu anha wafat, beliau dinikahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan putri Rasul yang lain, yaitu Sayyidatuna Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Maka karena itulah beliau dapat gelar Dzunnurain, yaitu sahabat yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat wafat Sayyidatuna Ummu Kalthum radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jikalau aku punya putri yang lain, maka aku akan menikahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat dermawan. Beliau sahabat yang kaya raya, dan beliau menggunakan hartanya untuk dakwah, untuk fisabilillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak riwayat menyebutkan tentang bagaimana beliau mengeluarkan hartanya fisabilillah. Salah satu contohnya, beliau termasuk sahabat yang pertama kali meluaskan Masjid Nabawi. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang mau meluaskan Masjid Nabawi agar kita tambah tanah Masjid Nabawi, maka yang pertama kali mengangkat tangan melakukan hal tersebut adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau menambah tanah sekitar pembangunan 5 tiang, dan itu diberikan untuk Masjid Nabawi. Maka manfaat beliau berlanjut sampai sekarang. Dan juga radhiyallahu anhu Sayyidina Utsman di saat perang Tabuk, Sa'atul Usrah, dalam Quran disebutkan Sa'atul Usrah, waktu yang sulit, waktu yang berat, di saat musim panas yang luar biasa. Semua sahabat mereka ingin untuk singgah di kebun masing-masing. Ya, dikarenakan kebun itu sedang berbuah, kebun kurma berbuah di musim panas, dan mereka sedang ingin berteduh di kebun masing-masing. Akhirnya Rasulullah memanggil panggilan perang Tabuk untuk melawan orang Romawi. Maka sahabat dianjurkan Rasulullah untuk mengeluarkan hartanya sebanyak mungkin yang bisa mereka keluarkan. Maka sahabat yang paling banyak mengeluarkan hartanya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau memberikan 950 unta dan ditambah dengan 50 kuda
untuk perang Tabuk. Tidak hanya itu, beliau memberikan 1000 dinar untuk Rasulullah SAW di perang Tabuk tersebut. Sehingga Rasulullah di saat menerima donasi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau hamburkan hartanya di kamar beliau. Dan beliau katakan, doa untuk Sayyidina Utsman bin Affan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak ada yang bisa membahayakan Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Tiada hal yang bisa membahayakan Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pun adalah sahabat yang sangat luar biasa rasa malunya. Beliau sahabat yang paling besar rasa malunya. Ini pun dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala astahi mimman tastahi minhul malaikah?" Apakah aku tidak malu terhadap sosok yang mana malaikat pun malu terhadap beliau? Sebagaimana dikisahkan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang santai di rumah beliau dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dengan keadaan santai, duduk santai dengan istri beliau. Akhirnya datanglah bertamu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk, beliau dengan keadaan biasa-biasa saja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar, kemudian bertamu selanjutnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah pun dengan keadaan demikian, beliau santai, tidak menunjukkan hal yang lain. Akhirnya di saat datang Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau langsung merapihkan bajunya, langsung menegakkan punggung beliau, dan beliau menghadapi Sayyidina Utsman dengan keadaan yang luar biasa. Akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa di saat Abu Bakar dan Umar datang engkau biasa-biasa saja, tapi di saat Utsman bin Affan datang engkau berbeda keadaannya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ala astahi mimman tastahi minhul malaikah?" Apakah aku tidak malu terhadap sosok yang mana malaikat pun malu kepada beliau? Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau adalah sahabat yang sangat khusyuk dalam sholatnya. Beliau sahabat yang paling dekat dengan Al-Quran. Beliau sangat cinta dengan Al-Quran. Bahkan setiap malam beliau selalu tahajud dan membaca Al-Quran. Beliau setiap malam selalu menghidupkan malam-malamnya dengan pembacaan Al-Quran. Dan di setiap beliau membaca Al-Quran, pasti beliau menangis karena pemahaman beliau terhadap Al-Quran. Dan juga beliau adalah sahabat Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin, yang termasuk sahabat yang mengumpulkan Quran kedua kalinya. Setelah kita kisahkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang pertama kali membukukan Al-Quran. Beliau membukukan Al-Quran karena di saat itu Quran belum terbukukan. Akhirnya dibukukan, ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan perintah beliau. Maka Sayyidina Utsman bin Affan di zaman beliau pun membukukan Al-Quran untuk kedua kalinya. Dalam arti beliau merevisi tulisan Al-Quran. Dikarenakan apa? Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Islam meluas dengan pesat. Sahabat mereka menaklukkan kota demi kota sampai Islam terluaskan di mana-mana. Bahkan sampai negara Afrika, bahkan sampai negeri Syam dan selanjutnya. Akhirnya mereka, para muslimin di saat itu, mereka membaca Al-Quran dengan bacaan yang macam-macam. Sebagaimana kalau kita mempelajari ilmu qiraat itu banyak cara membaca Al-Quran. Tapi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu banyak orang yang membaca Al-Quran yang dia anggap qiraat yang benar, padahal itu qiraat yang salah. Sehingga ada satu sahabat melaporkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu Abu Hudzaifah. Beliau melaporkan kepada Utsman, Hudzaifah bin Yaman, beliau melaporkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, umat Islam sekarang bertikai dengan qiraat. Mereka membaca qiraat yang mereka anggap benar, padahal qiraat itu salah." Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berinisiatif untuk membukukan Al-Quran untuk kedua kalinya, merevisi tulisan Al-Quran agar semua muslimin di zaman itu menggunakan bacaan Al-Quran sesuai dengan yang beliau tulis. Beliau meminta tulisan Quran yang lama yang ada ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar, yang mana pada saat itu dipegang oleh Sayyidatuna Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta tulisan yang awal untuk menjadikan patokan dalam penulisan yang baru. Kemudian semua mushaf Quran yang ada di zaman itu semua disuruh beliau untuk dibakar. Artinya apa? Dibakar agar tidak ada cekcok kembali dalam pembacaan Al-Quran. Setelah dibakar semua mushaf Quran yang ada di zaman itu, beliau tulis ulang Quran dengan 7 penulisan, 7 cetakan.
dengan tulisan tangan. Dan itu akhirnya beliau sebar ke beberapa penjuru, ke negeri Syam, ke negeri Yaman, ke Hijaz, dan lain sebagainya, sampai 7 tempat. Maka disitulah kita fahami Quran yang kita baca sekarang adalah Rasm Utsmani, tulisan yang berpatokan dengan tulisan yang tertulis di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka itulah jasa beliau luar biasa dengan Al-Quran, bukti cinta beliau terhadap Al-Quran. Bahkan di saat beliau wafat, beliau adalah syahid. Beliau terbunuh di rumah beliau dengan fitnah yang terjadi luar biasa di zaman tersebut. Di saat beliau terbunuh oleh orang-orang pemberontak yang menerobos ke rumah beliau, beliau sedang membaca Al-Quran. Beliau terbunuh dalam keadaan memegang Al-Quran. Bahkan salah satu darah yang terteteskan dari tubuh mulia beliau terteteskan dalam satu ayat, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Akan Allah cukupkan kau dari mereka, dan Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Utsman bin Affan, bukti cinta beliau terhadap Al-Quran. Bahkan di saat beliau wafat, istri Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan kepada para pembunuhnya, beliau mengatakan, laqad qataltumuhu wa innahu la yuhlil lailah bil Qur'an fi rak'ah. Kalian telah membunuh Utsman bin Affan. Ketahuilah bahwasanya Utsman bin Affan menghidupkan satu malam dengan solatnya, satu rakaat dengan satu Quran, satu solat dengan membaca Al-Quran 30 juz. Luar biasa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sekelumit kisah hidup beliau. Semoga ini menjadi contoh untuk kita semua agar kita menjadi pribadi yang bisa mencintai Al-Quran, yang bisa dekat dengan Al-Quran. Karena mereka, orang yang dekat dengan Quran, adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.